Dia harus del asisten. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya ada yang saya mau kasih tahu. Tadi Tuhan dalam malam salamu itu ada beberapa. Yang pertama, tatu tuluhu, ta'ololiu tabu ngolo, otololiu tabu upatiu tabiong. Jadi ibu boleh pilih, ya, bisa tidak jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah masuk Pak. Ya, moha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da kallallahu ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala idan fi ayatil ukhra ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'addalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala idan kafa bil mauti wa idan. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulihil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wadzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia, sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang kami sapa nama beliau dengan penuh takzim, Bapak Yunus Dunggio MSI. Semoga beliau sehat dan umur panjang. Amin. Yang kami muliakan, sama-sama kita hormati Bunda Kepala Desa Ilopono, ya, bersama Ketua Tim Penggerak PKK, seluruh perangkat aparatur pemerintahan desa, unsur BPD, LPM, Bapak Ibu Kepala Dusun sempat hadir. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram yang sudah menyampaikan sambutan mewakili keluarga, para imam, pegawai syar'i, yang kami hormati Master of Ceremony, pemandu acara pada malam hari ini, yang kami muliakan Qori'ah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang begitu sangat luar biasa. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pendidik, para pemuka agama, para pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, Bapak Haji, Bu Haja, Bapak dan Ibu calon haji dan calon haja. Di atas amin. Terpaksa, saya mau ulang. Bapak dan Ibu calon haji dan calon haja, serta Ibu dan Bapak calon mati. Hah? Mohe tidak ada yang amin di muka sana, tidak ada, mau takut orang. Singkatnya seluruh hadirin,
Kasih dulu atit Pak Ustaz. Tidak. Terus, teh. Ya, yang mana disebut? Di mata di balakali Pak Imam Ya, Bebas. lihat sini saja. Dari ini dari Pak Imam. Anak dan suami seluruh handai tolan daripada almarhumah diberikan ketabahan dan kesabaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk materi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak keluarga yang telah menghubungi kami beberapa hari yang lalu. Kurang lebih 5 hari yang lalu saya ditelepon, dan mungkin pertama kali saya ke tempat ini, ya. Memang di Kecamatan Tibawa sudah beberapa kali, namun desa Ilopono ini baru kali ini mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berasal dari Kecamatan Batu Daa dan sudah berkeluarga, menikah, bertempat tinggal di Kecamatan Biluhu, yang sebelumnya Kecamatan Batu Daa Pantai, hari ini sudah dimekar menjadi 2 kecamatan, Kecamatan Biluhu dan Batu Daa Pantai. Jadi saya dari sana dari jam 5 langsung gaspol menuju ke tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira berapa menit saya dikasih? Ya, halo ibu-ibu. Ya, berapa menit? 2 jam loh. Tibu asik sekali Bapak bilang 2 jam. Tibu ada dulu, saya hadir ya. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 jam ya, 60 menit ke depan saya akan coba berbagi. Saya tidak menggurui, saya tidak menceramahi, tetapi saya ingin berbagi pengetahuan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Berbicara tentang kematian, tentu Bapak Ibu yang saya hormati, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang hidup. Dalam mukadimah tadi telah saya sampaikan, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup akan merasakan daripada kematian. Jadi pada intinya semua kita ini akan mati, akan menyusul almarhumah dari belakang. Ya, bapak persoalan ini siapa yang duluan? Ya, siapa yang duluan dan siapa yang belakangan? Itu hal yang dirahasiakan oleh Allah. Apakah saya yang duluan, ibu saya yang belakangan, ibu yang duluan, atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu yang duluan? Ya, itu pun sama Pak. Hanya persoalan memulo-meoli. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang ingin saya sampaikan di sini bukan kematian, sebab mati itu ngami, tetapi bagaimana nantinya kita akan diwafatkan oleh Allah, itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup. Karena kematian itu hanya 2 Pak. Ya, hanya 2 macam. Yang pertama yang disebut dengan kematian husnul khatimah, dan yang kedua su'ul khatimah. Kira-kira kita ini mau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang yang hadir, yang duduk di tempat ini ingin mati husnul khatimah. Tidak ada yang mau su'ul khatimah Pak. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus berkaca, bercermin dari kelakuan dan tindakan perbuatan kita hari ini.
Kalau orang ingin mati husnul khotimah, maka dia harus mengoreksi dirinya masing-masing. Kita harus mengadakan muhasabah. Kira-kira dalam posisi apa kita? Ya, tahu-tahu itu masati ya. Hemona detihi atau ya bang utati tinggal itu gotok itu hello HP. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ingin mati husnul khotimah, tapi ketika ajan berkumandang cuman balai TikTok, ya, tap layar terus, tap layar bang, ya, tap layar guys, ya. Ustaz tahu balai TikTok, saya punya akun TikTok Pak, ya, yang belum follow silakan follow. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh itu mau balai Bu, boleh itu mau balai Pak, yang penting waktu sholat hentikan, ya, hentikan dulu sejenak, kita penuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru di Batu Daha Pantai, mungkin ibu pernah dengar, satu pekan yang lalu ada yang meninggal sementara balai di TikTok. Ya, pernah dapat dengar atau dapat lihat? Dapat lihat? Ya, Ronald. Sementara live TikTok, dia mati malam Sabtu pekan yang lalu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh para orang tua kita dulu, mengatiam bunda mulala berpesan tahu ngota uti patelia wala ulo biasa liyo. Ya. Orang akan dimatikan dengan sesuai kebiasaan. Jadi wanita itu terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan amal soleh, terbiasa dengan sholat. Insya Allah ketika kematian datang, ijra'il tiba, kita akan dimatikan sementara beramal soleh, ya, sementara tutihi, sementara sujud-sujudu, kita akan dicabut ruh oleh malaikat Israel. Ya, boleh mati dalam husnul khotimah. Dan nau detihin dua liu tono ya ut. Mentabiah sebe pohangati mawawa. Arapum tak dapat tali tauti. Ya, pohangato liu Pak. Insyaallah dia lo tate tahu dito. Ya, tato londal teh silita lati ya Pak. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mati husnul khatimah, persiapkan diri dengan ibadah. Apakah Ustadz hanya dengan amal soleh, dengan sholat saja? Tentunya yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh agama ada dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia harus baik. Ya, ada juga orang yang ahli ibadah, malahum tabiya Pak, boleh takti hedo Allah mulai to halelia. Ya, deloti amopa, tibu tahu tia, belealia dia malipula hita Pak, mongi imohenelo. Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita rajin ibadah tetapi hablum minan nas kita rusak, ya, belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang berprinsip begini, ya, wal ta'opet dia mtabia, yang penting piau hale walau tahu, ya, gahep kohala leli dia mtabia Pak. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki akhlak. Ya, perbaiki akhlak. Di samping kita memperbaiki hubungan dengan Allah, akhlak juga harus dituntut untuk disempurnakan. Apa kata Nabi? Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Ya, dan tidaklah aku diutus oleh Allah, kata Rasul, kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jangan sampai orang ini, ya, kita ini hanya baik dengan orang lain, tetapi moleto halendo wolo tahu wolo takti hedu, hanya dengan orang yang jauh baik orang punya akhlak, tapi dengan tetangga, apalagi dengan orang dalam rumah, orang punya akhlak buruk.
apalagi dengan suami. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada juga ibu-ibu yang begitu, Pak. Ya, dengan orang yang satu kantor dia bagus, ya, dengan orang sekantor dia baik, ramah, tetapi dengan suami dan anak-anak, Pak, bawa deloti amongi, ya, dia maliot deta. Kalau ngana tidak memenuhi kita permintaan, siap-siap jo, orang dua baku pisah. Ya, innalillahi, Pak. Ibu bapak yang saya hormati, apalagi hanya masalah sepele. Apa yang dia tuntut, ya, Pak tua kalau ngana tidak bisa penuhi, kita punya skincare setiap bulan 1 kali, siap-siap jongana kita mau bahas cari akan 02, ya, hanya cuman gara-gara skincare. Dan ibu-ibu sekarang, Pak, jangankan tipe tua somati, ya, jangankan tipe tua somati, masih hidup dia punya suami, dia sudah punya 02, ya, dia sudah punya 02, tapi bukan ibu-ibu yang di sini, yang di sana, ya. Maka jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak, ya, karena kata Abdullah ibn Mubarak, akhlak itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, adab itu 2/3 daripada agama, ya, akhlak yang mulia itu 2/3 dari agama, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sempurnakan akhlak, kita perbaiki akhlak, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, semua kita tidak ada yang ingin mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya mau jelaskan sedikit bagaimana prosesi kematian orang yang dimatikan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu, Bapak Ibu yang saya hormati, disampaikan hadis Rasulullah. Beliau bersabda, la yakhrujur ruhul mu'min hatta yarahu makanahu fil jannah. Dia tapahu ta'uruh lota mu'mini, orang yang akhlak mulia, orang yang bagus, dia punya ibadah baik, dia punya sholat sebelum dia lihat tempatnya dalam surga. Nah, menimbulkan pertanyaan, kira-kira bagaimana caranya Ustaz? Orang yang mau mati, orang yang sudah sakaratul maut akan melihat, menyaksikan tempatnya dalam surga. Masih dalam referensi kitab yang sama, di dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan bahwa ketika orang yang mau wafat husnul khatimah, pertama kali sebelum turun malaikat Israel, itu didahului oleh malaikat Jibril terlebih dahulu. Mau apa? Malaikat Jibril turun membentangkan sayap yang kanan. Huolio sayap yang kanan seperti tipe tua. Bapak dan Ibu lihat layar lebar, lihat layar lebar. Ya, udah tampil bola kaki. Pada saat itu akan diputar, dipertontonkan oleh Allah melalui sayap kanan malaikat Jibril seluruh kelakuan dan tindakan perbuatan orang yang akan mati husnul khotimah. Jadi seluruh pahala sholatnya, ya, pahala sedekahnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, ya, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hula Pak, sholat termasuk sedekah, ya, sehingga ketika ada salah seorang sahabat di zaman Rasul yang biasa sholat dengan Nabi tapi tempatnya di pojok, ya, satu hari Rasul tidak melihat lagi orang itu. Ditanya kepada para sahabat, tidak ada yang tahu. Maka Nabi datangi, telusuri, cari dan datangi rumahnya. Kira-kira jarak rumahnya dan Masjid Nabawi di Madinah itu, Pak, kurang lebih, ya, kurang lebih Bapak Ibu yang saya hormati, ada 1000 kilo.
Ya, jauh jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mohon maaf, kurang lebih ya 10 kilo jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Maka ketika Rasul sampai ke rumah orang ini, sahabat ini, akan ditanya, yang bukakan pintu bukan dia lagi tapi istrinya. Yang dia tanya, di mana suamimu? Wahai fulana. Maka dia sampaikan, ya Rasul, suami saya telah menghembuskan napas terakhir. Dia sudah wafat ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Nabi, kira-kira ada pesan dari suamimu sebelum dia wafat, sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir? Maka kata istrinya, sebelum dia akan wafat, sebelum ruhnya keluar dari jasad, ada 2 kalimat yang keluar dari mulut sang suami saya. Ya, ada 2 kalimat yang keluar dari mulut suami saya. Sampai saat ini saya sulit untuk memecahkan, dan saya tidak tahu dan tidak paham terhadap makna dan maksud apa yang diucapkan oleh suami saya ya Rasul. Ditanya oleh Nabi, apa yang dia ucapkan? Kalimat pertama yang dia ucapkan, ya Allah, seandainya masih baru. Dan yang kedua, ya Allah, seandainya lebih jauh lagi. 2 kalimat itu saya sulit untuk memecahkannya ya Rasul. Maka di situ Nabi menyampaikan, ketahuilah wahai fulan, bahwa suamimu ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya ketika dia sakaratul maut. Amal apa itu? 1 hari dia mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah, tiba-tiba di tengah perjalanan kehujanan, elok dunggalok di dida'a. Dan dalam perjalanan dia menyaksikan, melihat ada seorang kakek tibapu walu ngatolongo ayu mahehulolio, kedinginan menggigil. Kebetulan pada saat itu suamimu membawa 2 jaket, ya, jaketi tok delomio, jaketi bohu, waktu diluari jaketi mapake yang sudah lama. Maka dia keluarkan yang di atas ini, dia berikan kepada kakek yang berteduh di bawah pohon kayu dalam keadaan kedinginan menggigil. Pada saat itu dalam sakaratul maut Allah perlihatkan pahalanya. Yang bolalik bu umah pakai pak, ya, dia bohong, sehingga itu dia menyesal. Ya Allah, seandainya masih baru, ya, kondonggo bohong ilahiu, lebih banyak lagi pahalanya. Ya, kebanyakan kita mau sedekah, ya, kita mau pilih-pilih yang terang tidak suka mau kasih sama orang. Apalagi kotak amal mau datang, assalamualaikum bu, ya, ada bawa kotak amal, dia mencari-cari dulu kalau ada uang 2.000, ya, kalau tidak ada dia bilang tidak ada uang kekecil, sorry ya, tidak ada uang kecil, lewat dulu. Kalau yang bawa kotak amal bilang kalau tidak ada uang kecil ibu, uang besar ya, kalau uang kecil tidak ada uang besar pilih. Ya, ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersedekah niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan kita bersedekah hanya ingin dipuji, ingin dapatkan ridha manusia, apalagi bersedekah hanya ingin mau dibalas sedekahnya. Ya, ada orang begitu pak, dia bersedekah memberi orang ingin mau dibalas, ya, sehingga ketika balasan tidak sesuai dengan keinginan dia kecewa. Ya, pernah satu kejadian di Pak Guru, mungkin ibu sudah pernah dengar ya. Di Pak Guru itu didatangi oleh muridnya. Pas-pas dia punya murid baru panen lokasubi Pak Alek, ya. Ibu bapak yang saya hormati, dia berikan Pak Guru tima okasubi watia teduol ilelio mak di balaka pak. Dia sampaikan sama istri, timak muriwal depitai kasubi ati walau mali pemalasi elek walawai, kalau mali wahi mahali dia lemah wahi timak kecuali bo, ya, bodurian, obatade. Ya, ibu bapak yang saya hormati, dia berikan 1 ekor kambing yang terikat di belakang. Ketika dia pulang ketemu dengan temannya yang satu, pilih melulu ya de abatade lontok don, lontok lipa guru, walau unggul lilio ya malu tapu batade.
Ya lo de pita kasubu ya patalah ya mal pak guru pata de tuwe di ya pipikiran itu ibu ambala ulali kasubi batade wan ulau durian pasti sapi ya. Ibu bapak yang saya hormati, dia berikan durian 10 biji sama ti pak guru berharap balasan lebih ya. Di dalam mal pak guru dari balaka ilah lima dari mahitu walia bu napa ada sedekah londo muriu ati tak oli walau mai gohi oli dia dulu mak pikiran ya apa ultima bo kasubi dalam mata yang tiba hulia ente orial mai liya ya. Ibu bapak yang saya hormati, orang bersedekah hanya ingin mau dibalas, begini jadinya. Dudunggat dalal lintul taman ini oleh pagurlem pokasui lontola ui. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kalimat yang terucap yang kedua dia katakan, ya Allah, seandainya lebih jauh lagi. Apa maksudnya ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, langkah kakimu, langkah kaki suamimu dari rumah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu bolak-balik walinga ada bele, ada tihi ada bele. Maka bapak ibu yang saya hormati, pada saat itu Allah perlihatkan. Maka dia berkata, ya Allah, seandainya lebih jauh daripada ini, wanto dewolola ya Allah, bagaimana ya Allah seandainya lebih jauh lagi ya dari yang ada saat ini, tentu pahalanya begitu besar ya, ganjaran yang diberikan kemuliaan oleh Allah lebih besar dan lebih tinggi lagi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man alifal masjid alifahullah, siapa yang mencintai masjid maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam hadis yang sahih ya, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan bu, ada 7 golongan pak, yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat dengan naungan arsy ilahi. Salah satunya kata Nabi, rajulun qalbuhun mu'allakun fil masjid, orang yang hatinya selalu terpaut ya, selalu merindukan daripada masjid. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rumah, bisa jadi dia di kantor, bisa jadi dia di ladang, bisa jadi dia di toko, tetapi hatinya selalu terkontak ya, selalu ingat dengan masjid. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanu pilot dia bangun ya, hayya 'alas shalah, bali wala karajali tolali apa dia tinggalkan. Kenapa? Bapak ibu yang saya hormati, di hari kiamat nanti ya, ada kendaraan yang disebut yang bermerek masjid ya. Kendaraan menuju yaumil mahsyar itu pak, mereknya masjid. Masjid di sini apa namanya pak? Yang di sebelah Nasrun minallah. Nasrun minallah. Di hari kiamat ya, masjid itu akan datang. Siapa yang dia cari? Mencari orang-orang yang selalu bersamanya 1 kali 24 jam sebanyak 5 kali ya. Dia akan berkata, silahkan naik penumpang harian ya, penumpang tingkat harian. Semua orang yang 5 waktu berjamaah di masjid pada saat itu akan diangkut ya, dibawa menuju ke padang mahsyar. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewati apa? Hewati ta Jumaati, ta Idul Fitri wa Idul Adha. Pataami ya, walati himatongo ya, depo ta eloti mangoli, tapi menunggu 1500 tahun yang akan datang ya. Ngomong hepong pak, ibu bapak yang saya hormati, diantar dulu, dicari dulu penumpang harian ya.
Hati-hati Bu, hati-hati Pak, unduli tipai tua untuk sholat berjamaah di masjid. Nanti wahung-wahung tuluh subuh atau pemula. Ya, terkadang to olan debuti bangun subuh asalatu khairum minan naum tipai tua lepo pu oleh di ileng. Ya, pu oleh di patali. Salatu khairum minan naum. Maling katanya patali. Ya, saya pertanyakan ulang kali ibu jak otak talawat atau patali atau tiwit. Bangun itu tiun tu lalak de patali tipa itu. Nah, ini yang keliru Bapak Ibu yang saya hormati. Bangunkan suami. Ya, bangunkan suami jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah untuk salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena di hari kiamat akan pertama kali dicari oleh masjid penumpang harian. Ya, setelah 1500 tahun dia kembali lagi mencari penumpang mingguan. Ya, tak biasa bom Jumaati. Ya, dia tate tetap lundal ololu dari atas. Ya, bom Jumaati karajali Bapak Ibu yang saya hormati. Yang bola itu tiali ya, dia untuk lima itu macam 11 jam Jumaati belah Jumaati yang dia. Ya, oleh mabo di pohon tulum tel de bom mam tapi awak salah-salah pemahai jalawamu ya jawab makia salah-salah itu Pak makia muta benar-benar lalu de bom muta pahala salah-salah mahai jalawam mam tapi awak malihu ya setengah jam dia atau kamar mandi keluar mai setengah 12 lo ganti lohi palipa lohi ipia lohi kameja 10 menit ya 20 menit lagi sholat Jumat. Ya, bahkan hari ini jadwal Pak tidak sesuai. Ya, ada yang sebelum jam 12. Ibu bapak yang saya hormati, dia keluar rumah ada tihi boleh singgah dewaro. Kebetulan tihi itu kios kino. Ya, dong boleh hulu ada tetil tali haud lo putu. Ya, mak bangu pangu, mah hutu Pak. Ibu nyonyo tet Pak itu apa itu mah tolo Pak. Lo ahu lo putu. Ya, makila malio mana mau apa tahu lah. Dia dapati tempat tinggal di teras masjid, itu pun isinya cuma satu orang bolongota malah dipilah dia tetap Pak. Dia dapati imam dalam posisi rakaat yang kedua. Ya, di imam ruku, terus ruku, di imam ulo itidale sujud. Duduk di antara dua sujud terakhir dia sujud tahiyatul akhir, imam dan jamaah ti Allah tahiyatul akhir. Wa salamu ti imam ti Allah salam. Kelihatan taman ini ilang meraka lem Jumaat itu luar lem batu el ale mau lem salam batu el min mutap mau ilang itu el walau ulau de bolu meraka ti mata tadhina nawat lapangan open bos setengah lingolip ya mujur ulau de bolu tu el par kololo ale di agama Pak ya udah batu data di Pak di atas teh. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan menjemput ya, masjid ini akan menjemput penumpang yang mingguan. Ya. Semua dikumpul diangkut, siapa yang mingguan? Hewatiata tahunan, pataami. Ini tinggal muhula topo, tunggu dulu. Sampai kapan? 1500 tahun yang akan datang. Ya, tak biasa bom tapi Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, itu ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pilih mana? Pilih penumpang harian atau mingguan? Ya, ibu, halo. Mau pilih penumpang harian atau mingguan, Bu? Ya, suruh tipe itu pergi di masjid. Ya, kalau dia tidak mau sholat di masjid, kasih cipu pada dia. Ya, laki-laki yang soleh itu sholatnya berjamaah di masjid. Kalau laki-laki yang soleha sholatnya di rumah. Ya, itu bapak yang ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut kepada materi. Jadi ketika malaikat Jibril turun, itu bapak ibu yang saya hormati diperlihatkan seluruh amalannya, seluruh kebaikan orang yang akan mati dalam keadaan husnul khotimah ketika ditalqin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia mudah untuk
melafalkan itu, ya, dia mampu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Lama lebih yang sawalio, ya, lebih yang sawalio Bapak Ibu yang saya hormati, 1 kali 24 jam berulang-ulang kali kalimat itu dia ucapkan di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam. Lebih yang sawalio dilantu Pak, terbiasa dengan diri kita. Sehingga karena dia terbiasa, sudah tertanam dalam hati jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dituntun, ketika ditalkin, maka insya Allah, ya, hati ini ibarat seperti botol, ya, adalah utulut weu kosongi, tergantung walau utuang untuk mak itu Pak, wantuang untuk mak bensin, ya, pertalite, pertamax, ketika ditumpahkan itu yang keluar. Wantuangnya taluhu, ya, maka ketika ditumpahkan botol itu pun yang keluar. Maka seperti itu hati kita. Kalau yang ada dalam hati kita adalah kalimat tauhid, adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah ketika, ya, akan keluar di akhir hayat, maka itu yang akan keluar kalimat tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi idza zukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ya, orang-orang mukmin beriman sesungguhnya itu ketika, ya, disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya. Lamola ma tua-tua ngatu dalam muilolo apa sudah masuk ke dalam darah daging, sudah masuk, sudah menyatu dengan darah daging. Bapak Ibu yang saya hormati, enggakah ketika disebut asma Allah akan bergetar hatinya? Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, zadathum imana, akan bertambah kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, enggak iman dia Pak. Oh, jangan sampai itu berarti pengadia dia baca Al-Qur'annya tinggal itu lo betul nguliin toh. Ya. Banyak orang begitu Pak. Tilawah Al-Qur'an Qori'ah dengan suara yang menggelegar, ya, suara yang luar biasa. Tinggal tiba betul nguliin. Ya, tinggal betul itu TikTok. Bas scroll TikTok. Ya, atau balai Facebook, hai guys, orang lagi di 7 hari guys, ya. Ibu bapak yang saya hormati, padahal dibacakan Al-Quran, dengarkan, ya, ketika Quran dibacakan, dengarkan Bapak Ibu yang saya hormati, renungi, ya, dan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunadzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ya, di dalam Al-Quran itu kata Allah, tidaklah kami turunkan melainkan di dalamnya terdapat obat penenang hati, ya, penenang kalbu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ada bacaan Al-Quran, jangan main handphone, ya, jangan main HP, jangan bahungguli, ya, penting dulu dengar dengan serius bacaan Al-Quran. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu dicabut ruh, ya, oleh malaikat Israel dengan cara pencabutan yang begitu sangat lembut, jamaah sekalian rahmati oleh Allah. Tetapi selembut-lembutnya daripada pencabutan ruh dan syakaratul maut, ya, seorang manusia mulia, kekasih Allah, ya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang telah dijamin oleh Allah diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Tetapi ketika beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat masih mencelupkan tangannya ke dalam gelas yang berisikan air, lalu mengusapkan ke wajahnya seraya berdoa, Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, ya, sakaratul maut ini. Beliau masih meminta untuk diringankan. Kekasih Allah Pak, tidak punya dosa, telah mengetahui jelas tempatnya dalam surga. Maka bagaimana dengan kita? Kita
yang belum tentu ya menempati surga ataukah akan menempati neraka, kita tidak tahu dengan pasti Bapak Ibu yang saya hormati. Maka tentunya kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah itu pun ya akan diturunkan oleh Allah ya, la yakhrujur ruhul kafir hatta yarahu makanahu finnar. Dia tahu roh lota kafiri, orang munafik, orang kafir, pendosa, ahli maksiat sebelum dia lihat tempatnya di dalam neraka jahanam, kata Rasul. Bagaimana caranya Ustaz? Masih seperti yang tadi. Akan turun malaikat Jibril, akan membentangkan bukan sayap kanan tetapi sayap yang kiri yang dia buka. Pada saat itu orang yang sakaratul maut akan mati dalam keadaan murka Allah, maka dia akan menyaksikan seluruh ya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan dalam kehidupan. Bila-bila Pak, sehingga dia tidak tenang ya, tahu malihuli odito mata dia main macam-macam yang dia minta, mahile taluhu, mahile kopi, mahile teh, mahile susu. Untuk melihat dia mahile cap tikus M150 Pak. Ya, semua yang dia minta tapi tidak ada satupun yang dia mau minum. Kenapa? Dia tidak tenang karena sudah menyaksikan akan tempat yang akan dia tempati dalam kubur. Kalajengking, ular dan seluruh fitnah dan ajab kubur, siksa neraka telah dia saksikan Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga pepetal kini yo maaf pokalima mola opa, pokalima mola sebe, walau pengandingnya matawampu olempo halik kalima ulama ke-7 ya, olempo mau kalima ulama ke-7 maka itu mola liyo Pak, dia mau kalima langola, dia lo biasawa ya, dia lo biasawa dalam kehidupan tidak pernah dia sebut ya kalimat-kalimat ini. Ketika ada kesalahan buaya mau keluar imai ya, semua macam-macam berbagai macam kebun binatang itu yang keluar dari mulutnya ya, tidak pernah istighfar, tidak pernah mengucapkan kalimat Allah ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena dia lebih biasa maka dia mati ya dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya ya, orang yang sakaratul maut disampaikan dalam hadis itu Pak akan mengalami haus, dahaga, mototoango yang begitu sangat luar biasa. Disampaikan oleh para ulama, sekalipun seluruh air yang ada di dunia ini pepelu olah tak sakara Pak dalam keadaan haus tak akan mampu menghilangkan dahaganya. Sehingga pada saat itu iblis main peran ya, maitohulati Bapak Ibu yang saya hormati, dia tawarkan, aku berikan engkau segelas air, yang penting ia mengaku wa ta'amu. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak punya iman, tidak punya amal soleh, maka dia akan tertipu oleh bujuk rayu daripada iblis, laknatullah alaih ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad bin Hanbal ketika detik-detik syakaratul maut ya, beliau pun masih dibujuk rayu oleh iblis. Abu Zakaria pun demikian, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dibujuk rayu oleh iblis laknatullah alaih, tetapi mereka mampu mempertahankan ya keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Peitohellati Pak, iblis akan main peran ya. Jadi ketika kita tidak mampu menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sakaratul maut jangan sampai akan goncang Pak ya, dan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah ya. Ibu, halo. Lanjut. Ya, 1 jam kira-kira ya, selewat Pak. 2 jam lah.
Ya, selewat Ibu. Tadi saya mulai semua 8:30. Ya, selewat ya, melanggar kode etik. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan, saya akhirkan dulu cukup sampai di situ. Mudah-mudahan uraian apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Insya Allah kita bisa renungi menjadi bekal kita kembali ke rumah kita masing-masing. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada dakwah, ketika ada tanziah, ceramah di mana-mana, maka saya sering ingatkan, ya, jangan sampai buat tuang dosi uhe para kisando. Ya, jangan sampai buat tuang opan stup buat bilehendo, buat tuang da'awat di hedumahendo. Ya, sababu Bapak Ibu yang saya hormati, di hari kiamat nanti dalam surga itu, ketika Rasul Isra Mi'raj, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surga Nabi melihat banyak sekali di surga itu kepingan telinga, wapitang bulong apa? Ditanya oleh Nabi, wahai Jibril, mapitang bulong ala tato, no bati bola antara aku pitang bulong atau surga? Maka Jibril berkata, uti lo pitang bulong aku lo ummatimu, mau lohe modungohe ceramah tinggalio, mau lohe modungohe takziah, tetapi masuk kanan keluar kiri. Ya, tinggal bolok bisa lali Ustadz mati hilalami. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, jangan sampai populongan untuk utus surga, bahwa ilangkan untuk neraka, hati-hati Bu. Ya, jadi dengarkan dengan baik-baik, mari kita amalkan, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan membacakan doa, menghadiahkan doa kepada beliau almarhumah yang telah mendahului kita semua beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan beliau almarhumah diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah, dan seluruh kesalahan kealfaan almarhumah selama hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama kita hadiahkan istighfar kepada beliau almarhumah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama Bapak dan Ibu. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semoga dengan istighfar tadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan almarhumah dan seluruh dosa kesalahan kita semua yang hadir di majelis ini. Amin. Mari sama-sama kita kembali hadiahkan salawat untuk beliau almarhumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan kita niatkan, kita hadiahkan kepada beliau almarhumah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita akan bacakan bersama-sama akan meringankan apa yang menjadi beban beliau di alam kubur nantinya. Amin. Semua yang hadir, hadirkan wajah beliau yang mengetahui, dan yang tidak tahu dengan wajah beliau cukup menyebut nama. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semua yang hadir saya mohon untuk kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin kulli salihah. Sayyidulillahi arwahi lahumul Al-Fatihah, khususan ila ruh almarhumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini kama huwa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultani. Allahumma ya Allah, segala puji bagi Engkau yang maha tinggi dan maha mulia ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada setiap makhluk-Mu ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Di malam hari ini kami bersimpuh di majelis ta'ziah ini ya Allah
seraya mengangkat kedua belah tangan kami yang berlumuran dosa ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Rahim-Mu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak buat dosa, kami banyak bermaksiat, kami banyak kali lalai dari perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami kerap kali meninggalkan perintah-Mu, ya Allah, mengabaikan perintah-Mu, ya Allah, hanya karena pekerjaan, ya Rabb. Mana pada kesempatan ini, ya Allah, ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan almarhumah, ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Rabb. Wujudkan kubur almarhumah menjadi satu taman dari taman-taman surga-Mu, ya Allah. Terima beliau almarhumah di sisi-Mu dengan sebaik-baik penerimaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan almarhumah dari fitnah dan ajab kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimin, keluarga yang ditinggalkan, yang hari ini sedang dirundung duka, berikan ketabahan dan kesabaran, ya Allah, menerima daripada pergiliran musibah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimin, jadikan dengan ujian yang Engkau berikan kepada keluarga hari ini menjadi sarana bagi mereka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan mereka kepadamu, ya Allah, mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimin. Dan bagi kami yang hadir bertakziah di tempat ini, ya Rabb, berikan kami keistiqomahan di dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Bimbing dan tuntun kami, ya Allah. Ya Allah, ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepada ibu dan bapak kami, kepada bapak dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau hari ini mereka masih ada di tengah-tengah kami, berikan kemudahan kepada kami untuk bisa berbakti kepada keduanya, ya Allah, untuk bisa mendapatkan ridha-Mu dari mereka, ya Allah. Jikalau seandainya keduanya hari ini telah tiada, ibu kami telah pergi, maka ya Allah, ampuni ibu kami, lapangkan kuburannya, ya Allah, terangi kuburannya, ya Allah. Kasihi ia sebagaimana mengasihi kami semasa kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tak mampu membalas jasa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dari ibu kami mengandung, melahirkan, menyusui, ya Allah, bahkan menina bobokan kami di sepertiga malam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimin, ibu yang rela mati hanya karena melahirkan kami ke permukaan bumi ini, ya Allah. Berikan kemuliaan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimin, ya Zalla Zalali wal Ikram, ya Allah, matikan, akhiri kehidupan kami di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimin, terima doa kami, ijabah doa kami, ya Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Allahumma la takhrimna ajraha ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna a'udzubika min azab jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين دعواهم فيها سبحانك تحياتهم وسلام آخر دعوة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walau utilala dila bigila mandala. Walau di audito maapu bali palito. Walau iya lele tangato maapu mengutato. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikut terakhir sebuah pantun untuk Anda semua. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Allahul musta'an. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.